sedang bersama dengan Ibu Eko Suryanti, SSMAP. Nah, beliau ini adalah Kepala Bidang Urusan Kelembagaan dan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur di Panado Keistimewaan. Nah, monggo saya sapa dulu Bu Eko kepada sahabat istimewa yang ada di rumah. Halo Sobat Istimewa di rumah, salam kenal, salam jumpa. Terima kasih. Nah, Bu Eko, nah saat ini kita ngobrol-ngobrol nih terkait sebenarnya apa sih ketugasan yang menjadi keseharian Bu Eko di bidang kelembagaan dan tata cara, Bu Eko. Monggo dijelaskan sahabat istimewa yang ada. Kalau di bidang kami itu terkait bagaimana merencanakan, mengendalikan, juga bagaimana menyelaraskan perencanaan dan pengendalian urusan tata cara pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur dan urusan kelembagaan gitu. Dalam merencanakan itu kami berkoordinasi dengan mitra-mitra kami, dengan PA koordinator, dengan TAPD. Nah, PA koordinator kami kan Biro Organisasi Sekda DIY. Kemudian kami juga memiliki OPD-OPD mitra kami yang ikut memangku dana keistimewaan urusan kelembagaan. Misalnya ada biro organisasi yang di DIY ya, di lingkup Pemda DIY ada biro organisasi, biro hukum, Bandiklat, kemudian ada juga BKD, biro tata pemerintahan, kemudian ada juga dinas sosial yang memiliki inovasi, OPD-OPD yang memiliki inovasi daerah, dan juga OPD di kabupaten, kota. Di situ juga bagian organisasi, bagian pemerintahannya, kemudian bagian diklatnya yang menangani diklat internalisasi keistimewaan. Kemudian juga mitra kami di kelurahan terkait reformasi kelurahan gitu. Kira-kira apa nih Bu yang bisa diceritakan terkait program kegiatan yang menjadi unggulan di urusan kelembagaan dan tata cara? Di urusan kelembagaan itu banyak hal yang sebenarnya bisa dimunculkan. Sebenarnya urusan kelembagaan itu kan perwujudan dari Grand Design Keistimewaan, di mana di 12 peta jalan itu ada poin bagaimana kita mewujudkan semacam vision driven organisasi. Jadi organisasi yang digerakkan dengan visi menuju transformasi kelembagaan, reformasi birokrasi, transformasi kelembagaan. Kemudian bagaimana kita meningkatkan kapasitas sumber daya manusianya dengan budaya pemerintahan satria. Selain kita juga ingin ada pemberdayaan potensi kelurahan melalui reformasi kelurahan. Nah, dari poin-poin 12 peta jalan itu nanti kita wujudkan dalam kegiatan-kegiatan prioritas konkret. Misalnya yang pertama terkait reformasi kelurahan. Nah, reformasi kelurahan itu ada dua bagian, yaitu reformasi birokrasi kelurahannya dan reformasi pemberdayaan masyarakat kelurahannya. Sebenarnya tujuan akhir dari reformasi kelurahan itu bagaimana mewujudkan perubahan, pembaharuan atau perbaikan tata kelola dalam pemerintahan kelurahan, termasuk bagaimana layanan publik di kelurahan begitu. Kemudian juga bagaimana mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat di kelurahan itu lewat reformasi kelurahan. Bagaimana nanti kehidupan di kelurahan itu angka kemiskinannya menurun, angka stuntingnya menurun, kemudian ada peningkatan layanan inovasinya, layanan publiknya di sana meningkat begitu. Jadi ada indeks kepuasan masyarakat. Kemudian pendapatan kelurahannya lewat bumka atau apa itu meningkat gitu. Iya, ada peningkatan. Jadi kita melakukan investasi terhadap kelurahan-kelurahan gitu. Kemudian selain reformasi kelurahan, kita juga ada kegiatan unggulan pendataan sosial ekonomi yang kerjasama dengan BPS. Namanya Si Pedet Cantik. Jadi sistem pendataan Desa Cinta Statistik. Jadi bukan kambing ya Bu ya? Bukan kambing, pedet ya, Si Pedet Cantik. Pedet itu anaknya sapi. Ya, anak sapi. Si Pedet Cantik. Jadi kita diharapkan ke depan itu semua kabupaten itu punya sistem informasi namanya Si Pedet Cantik. Jadi di situ ada profil penduduk DIY, dilihat dari sosialnya, ekonominya, kesejahteraan sosialnya,
dan sudah menggunakan kaidah-kaidah statistik, sudah valid ya, terpadu, komprehensif, menyangkut banyak indikator, ada 88 indikator. Itu kombinasi dari berbagai sistem pendataan. Jadi itu menyangkut pendidikannya ada, kemudian itu pendudukannya, mata pencahariannya, perumahannya, terus apakah dia sudah mendapatkan bantuan sosial atau belum, asetnya seperti apa, itu. Karena memang yang susah sekali. Itu adalah menyajikan data bagaimana supaya akurat ya. Iya. Nah, tadi sudah ya reformasi Kaluran sudah, pendataan sosial ekonomi sudah, ada inovasi layanan publik. Itu ada di OPD di DIY kayak Dinsos. Dinsos itu nanti ada mini teater untuk penanaman nilai-nilai kepahlawanan gitu. Nanti di Taman Makam Pahlawan itu ada gedung mini teater di situ untuk layanan kunjungan-kunjungan. Bagaimana meningkatkan nilai-nilai kepahlawanan di kalangan pengunjung itu gitu agar lebih kuat ya nilai kepahlawanan mereka gitu. Kemudian ada juga Sibukin, sistem informasi induk gitu, sistem Sibukin itu Dinas Tenaga Kerja gitu ya. Di situ ada informasi terkait data pencari kerja, kemudian bagaimana dia karya-karyanya bagaimana gitu. Nanti dihubungkan dengan dunia kerja, bagaimana menghubungkan antara para pencari kerja itu, angkatan kerja itu dengan dunia kerja. Kedepannya Sibukin akan dikembangkan lebih optimal lagi. Jadi ada data alumni yang dilatih di Snakerton itu sehingga bisa dikenalkan di dunia kerja, sehingga memperluas dunia kerja begitu. Ada juga namanya lah Samba. Jadi ada kunjungan ke warga yang mengalami disabilitas ya, itu dilayani, diberi kursi roda gitu, dan layanan kesehatan. Kemudian ada juga Posbindu Sentosa itu di Kulon Progo. Ada juga Mata Hati, itu terkait bagaimana kita membuat layanan masyarakat dalam kesehatan jiwa. Jadi udah banyak yang dilakukan Pemda DIY melalui urusan kelembagaan ini dengan inovasi layanan publik. Jadi bagaimana OPD itu meningkatkan layanan publiknya. Di DIY sudah banyak, di kabupaten kota juga sudah banyak ya. Masing-masing kabupaten ada 2 itu. Di kota juga 2, ada Pentamarto, itu bagaimana menangani kedaruratan yang ada di Jalan Malioboro. Di titik-titik di Malioboro itu ada layanan kedaruratan. Dengan memberdayakan komunitas, masyarakat di situ dilatih bagaimana menangani kalau ada pengunjung Malioboro ada masalah sakit apa gitu, ada pertolongan lah agar cepat, ada pertolongan cepat gitu. Selain itu ada branding Eco, di kota ada inovasi namanya branding Eco. Kemudian di Bantul itu ada Halo Bangga. Halo Bangga itu bagaimana, itu di puskesmas Banguntapan ya, bagaimana agar pasien itu tidak mengantri lama, maka dia bisa order pesanan lewat WA gitu. Sehingga nanti begitu dia WA, dia langsung dapat nomor antrinya berapa. Dia bisa memperkirakan kapan dia harus pergi ke puskesmas gitu. Selain itu juga si Gampel itu terkait perizinan, izin usaha di sana diberi dengan adanya si Gampel tadi. Jadi dunia usaha dapat mudah mendapatkan perizinan dalam berusaha. Di Kulon Progo tadi ada Posbindu Sentosa, itu juga selain layanan kesehatan untuk disabilitas, juga ada pemberdayaan masyarakatnya. Sudah menghasilkan produk yang sudah dipasarkan di mana-mana, namanya Mucunajib. Juga di sana juga ada namanya si peri manis. Nah, si peri manis itu juga untuk inovasi dalam perizinan, kemudahan perizinan. Jadi agar banyak orang mudah untuk melakukan usaha di Kulon Progo. Kalau di Sleman ada tadi Lasaba sama Mata Hati gitu. Di Gunung Kidul ada Gelas Berlian Sinuri. Bagaimana agar lansia-lansia itu tidak
bunuh diri gitu, tidak mudah bunuh diri. Mereka diberi harapan-harapan, dilatih, diberdayakan dengan keterampilan-keterampilan sehingga mereka memiliki semangat hidup gitu. Jadi sudah merata di setiap kabupaten Iya, kota ya, iya, Bu? sama Lajang Cakap. Di Gunung Kidul ada satu lagi Lajang Cakap. Layanan untuk anak-anak biar gemar membaca, gemar berkunjung di perpustakaan itu. Jadi dan kedepannya inovasi ini akan terus digerakkan di mana merata ya, semua kabupaten kota ada, di DIY ada. Bahkan inovasi ini mulai bergerak di tingkat kelurahan. Ada inovasi kelurahan. Tapi ini baru mulai tahun 2025. Iya. Ini sebagai pelengkap juga untuk reformasi kelurahan. Karena tahun 2025 kan kita ada BKK reformasi kelurahan. Ada 392 kelurahan akan mendapatkan BKK reformasi kelurahan. Dan di kota juga ada 46 untuk reformasi kelurahan gitu. Jadi yang khusus kota kelurahan iya, ya, Bu? Iya. Kemudian ada lagi yang unggulan di urusan kelembagaan. Penyebar luasan informasi keistimewaan. Ya, bagaimana agar masyarakat itu tahu bagaimana tuh mengakses program kegiatan keistimewaan. Bagaimana Pemda DIY itu melaksanakan program dan kegiatan keistimewaan. Program unggulannya apa saja. Nah, kebetulan pusatnya di tempat kita, di Bani Radio. Kita punya banyak medsos ya, channel-channel untuk penyebar luasan informasi. Ada Regol Bergodo Terginas, itu kita bisa lihat data program kegiatan, progres program kegiatan yang terupdate. Kemudian di Bani Radio, ada YouTube Bani Radio Keistimewaan, ada Instagramnya, Facebook juga ada ya, Twitter, TikTok sangat lengkap sekali. Kemudian tadi sudah banyak ya yang sudah saya sebutkan unggulan-unggulannya ya. Bahkan kalau nggak salah kemarin sempat menyelenggarakan gebiar inovasi ya, Bu gebiar Eko inovasi ya. Kita kemarin ada gebiar inovasi di depan diorama arsip ya, di belakang perpustakaan Gratama Pustaka itu. Antusiasme masyarakat juga waktu itu banyak sekali yang berkunjung ke acara gebiar inovasi. Selain itu kita punya unggulan juga terkait bagaimana agar budaya satria itu membudaya, terinternalisasi di kalangan ASN, pegawai-pegawai DIY agar punya semangat budaya satria. Budaya satria itu selaras, akal budi luhur, memiliki suri tauladan, menjadi teladan, rela melayani, inovatif, yakin dan ahli dan profesional dalam segala hal. Jadi seorang pegawai negeri itu mestinya punya karakter berjiwa satria. Ya. Jadi dimulai dari Bandika DIY, kemudian hingga di kabupaten kota itu selalu ada internalisasi keistimewaan. Begitu. Baik, Bu. Kalau yang tadi sudah dijelaskan mungkin terkait urusan kelembagaan. Nah, sekarang mungkin sahabat Isma juga pengen tahu nih, Bu, yang terkait tata cara tuh apa sih kegiatannya? Itu terkait bagaimana kita mengadministrasikan ketika ada penetapan dan pelantikan gubernur dan wakil gubernur. Bagaimana mengadministrasikan. Sedangkan kaidah-kaidah pemilihan siapa yang akan menjadi sultan kan kita menyesuaikan dengan Kesultanan dan Kadipaten ya. Kita hanya membantu, Pemda membantu dalam mengadministrasikan. Gitu. Nanti bekerja sama dengan OPD, dengan Setwan, dengan Biro Tata Pemerintahan, dengan Biro Umum. Nanti kan terkait pelantikan seremonial juga di dalamnya selain pengadministrasiannya. Jadi semacam selebrasinya juga selebrasi. Di situ ya, Bu. Baik, penjelasan yang luar biasa sekali Bu Eko. Terima kasih banyak atas kehadirannya pada hari ini. Sama-sama. Semoga membantu ya sahabat istimewa di rumah. Terima kasih.